lagi kurang tegas. Semangat pagi! Angka kriminalitas, angka kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang seusia adik-adik. Nanti kita lihat. Terus kemudian sebagai mitra dari Kementerian Hukum dan HAM, PBH Pradi Ruteng, kemudian ada program dari BPHN itu Badan Pembinaan Hukum Nasional yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia itu memandang perlu untuk mencegah, bagaimana caranya mencegah kekerasan yang terjadi di anak-anak yang usia anak-anak. Makanya hari ini dan mungkin kedepannya nanti kita bisa bersama-sama kami coba memberikan bekal sedikit kepada adik-adik melalui program BPHN Mengasuh. Jadi kenapa BPHN Mengasuh ini muncul? Karena meningkatnya angka kenakalan dan kriminalitas di anak-anak. Jadi harapannya ke depan setelah kita mendapatkan materi hari ini, kita bisa merubah pola tingkah laku menjadi anak-anak yang berjiwa Pancasilais. Ya, anak-anak yang bisa dalam pergaulan, dalam kehidupan, baik bermasyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah, bisa menunjukkan bahwa adik-adik adalah adik-adik yang atau anak-anak kategori anak yang berpancasilais, ya, seperti itu. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya hari ini Ketua PBH Pradi Ruteng berkesempatan hadir juga bersama-sama hari ini. Cuman karena ada telepon mendadak dari Labuan Bajo, dari Pengadilan Negeri, hari ini beliau ada sidang, jadi minta maaf sebelumnya beliau tidak bisa hadir hari ini, dan saya selaku Sekretaris PBH Pradi Ruteng mewakili beliau untuk bersama-sama hari ini membawakan materi untuk adik-adik sekalian. Saya perkenalkan, kami hari ini ada bertiga. Saya sendiri nama Tony Banggasa, jabatan Sekretaris PBH Pradi Ruteng. Terus kemudian ada Bapak Jangga Janci, kemudian ada Bapak Marcelinus Hendro Heri Gunawan yang di ujung. Nah, itu semua, kami semua ini dari PBH Pradi Ruteng. Baik, untuk mempersingkat waktu, pengantar dari kami, sambutan dari kami cukup sekian. Nanti kita banyak-banyak berdiskusi ya dengan materi yang ada. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Koordinator PBH Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Manggarai yang diwakili oleh Bapak Sekretaris. Jadi sebelum ke materi inti, selesai dengan di provinsi kami, tapi bangsa ini ada dan tumbuh berkembangnya itu ada di kamu. Oleh sebab itu kamu ini harus dijaga dan dirawat. Bangsa ini, Seki dalam hal ini Menteri Menkumham, menganggap perlu untuk materi ini disampaikan dan dijaga kepada anak-anak kita sekalian. Karena dari statistik nanti yang dipaparkan oleh Pak Tony nanti begitu luar biasa banyaknya, dan sudah banyak juga adik-adik seusia kamu bahkan sampai dengan SD yang sudah harus tinggal di lembaga pemasyarakatan anak. Kejahatan ini negara hukum. Kadang-kadang apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat itu kamu merasa bahwa itu biasa-biasa saja. Ternyata itu sudah pelanggaran hukum, terutama undang-undang IT. Dan untuk mempersingkat waktu dan Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana tawuran. Untuk tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak dipidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 4 tahun jika mengakibatkan orang yang dianiaya tadi itu dalam tawuran tadi itu meninggal, itu 4 tahun. Sama itu dilakukan pembinaan pada LPKA, atau bisa juga ditambah dengan denda sebanyak 50 juta jika mengakibatkan luka berat. Yang pasti kalian, saya yakin, tidak bisa bayar denda 50 juta. Karena kalian kan belum berpenghasilan. Mungkin bisa minta dari orang tua.
Tapi orang tua bilang, tidak usah, kalau jalani saja. Nah, tidak bisa bayar 50 juta diganti dengan apa? Pidana kurungan. Jadi tambah pidananya karena tidak bisa bayar 50 juta ya. Lanjut. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Ada berapa kalian ada yang tahu jenis-jenis narkotika? Yang umum saja. Bisa tindak pidana kekerasan seksual, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan atau eksploitasi. Ini eksploitasi tadi seksual terhadap anak. Kemudian perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Minta maaf ya, jadi ada adik-adik yang pernah punya niat. Ini baru niat loh. Ya. Tapi begitu ada semua melakukan. Contoh. KRB, saya di sini membahas permasalahan yang sering terjadi di sekolah. Sering di kelas, guru datang mencari siswa yang malas datang sekolah. Di sini guru memberikan sanksi, yaitu dengan tempeleng dan lain sebagainya. Di sini siswa tersebut merasa beban dan dia merasa takut untuk datang sekolah. Apakah ini termasuk perlakuan kriminal atau tidak? Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Saling diingatkan, ya. Kemudian penegak hukum juga itu, ya. Itu sudah dengan segala macam cara mencoba untuk mencegah bagaimana tidak terjadi lagi, ya. Melalui pemahaman terkait dengan hukum, terkait dengan undang-undang, dan terkait dengan sanksi-sanksi yang bisa terjadi, yang bisa didapatkan dari para pelaku kekerasan. Jadi kita semua tetap berproses, ya. Jadi kita tetap berproses. Adik-adik juga jangan bosan-bosan, karena ini juga untuk kepentingan adik-adik juga. Kami hanya mencoba ya membuka wawasan, memberikan pemahaman hukum kepada adik-adik. Ini tindakan-tindakan preventif. Baik, kita lanjut yang lain dengan Ardi, ya. Ini terkait dengan konvoi. Ini konvoi sering terjadi kalau seumpama pengumuman lulus, ya. Ada gangguan terhadap masyarakat yang ada di jalan juga. Kemudian ada hukum yang mengatur sanksi. Sebenarnya ada hukum yang mengatur dan sanksi itu. Tapi kemudian karena ini kemungkinan mungkin pemahaman dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian itu bisa memahami situasi dari adik-adik yang meluapkan kegembiraan karena lulus melalui konvoi, ya. Sebenarnya konvoi itu kalau mengakibatkan kemacetan itu ada sanksi sebenarnya. Cuman kemudian sanksi itu tidak bentuk sanksi pidana, tapi dalam bentuk pembinaan. Ya toh? Tidak semua sanksi harus dalam bentuk sanksi pidana. Apalagi yang melakukan ini adalah anak-anak. Jadi sanksi pembinaan itu juga perlu. Kalau mungkin pembinaan sudah dilakukan berulang kali dan kemudian masih juga dilakukan, ya mau tidak mau ya sanksi hukum yang berjalan. Jadi bukan dibolehkan sebenarnya, cuma mungkin begini. Kalau memang tidak mau terjadi sampai konvoi itu mengganggu pengendara lain yang di jalan, mungkin jadi korlap. Ada istilahnya korlap. Jadi mungkin baik. Sebenarnya konvoi tidak dilarang, ya, tidak dilarang sebenarnya. Itu kan istilahnya bisa dipahami luapan kegembiraan, tapi konvoinya itu dalam bentuk suasana yang damai. Kita Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kasus dalam usia kami itu terus meningkat, padahal pemerintah sudah menangani dari awal. Itu saja, Pak. Kepala Sekolah Pendidikan Tambun, Pak, tidak sempat untuk menutupi kegiatan ini. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu dan memberikan materi ini kepada kami. Dan jujur, SMK Losius ini sudah tahun yang ke-8. Pertama kali lembaga sudah memberikan pencerahan terhadap kami. Sekali lagi tepukan kepada lembaga. Memberikan pencegahan kepada para siswa sehingga mereka harus mengetahui sejauh mana apa yang mereka harus buat. Apalagi saat ini yang gencarnya revolusi industri 4.0 ya. Apalagi dan juga mereka harus memahami berkaitan dengan penggunaan media sosial. Sehingga kalau mereka sudah paham berkaitan dengan itu, mereka mengupload sesuatu, memberikan berita di media sosial, itu berdampak positif untuk masyarakat. Untuk batasan-batasan sendiri seperti apa? Dan pihak sekolah sudah. Oh, yang selama ini yang penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial ya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Nah, itu yang selalu kami tekankan bahwa penggunaan media sosial diusahakan supaya memberikan dampak yang positif untuk seluruh masyarakat ketika kita menggunakan media sosial. Apa yang mau Bruder sampaikan kepada siswa-siswa, bukan hanya siswa yang dari SMK Santo Aloysius, tapi untuk siswa-siswa di Kabupaten Manggarai? Karena ini berkaitan dengan hukum, maka seluruh siswa hendaknya melek tentang hukum sehingga mereka tidak sembarangan untuk melakukan apa saja, karena kita ini negara hukum, sehingga apapun yang mereka lakukan ada dasar hukumnya. Contoh yang paling nyata dalam kehidupan para siswa adalah ketika mereka mengendarai kendaraan bermotor. Boleh, oke.